Saya pakai slide dari Pak Rinaldi Munir. Nah, ini kita masuk ke materi ruang vektor umum. Nah, nanti di pertemuan ini adalah bagian 1. Itu mencakup yang di sini. Ruang vektor, subspace, kombinasi linear. Nah, bebas linear ini tidak ya ternyata di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti teman-teman silahkan menggunakan acuannya adalah slide bagian 2 dan bagian 3. Ini di minggu depan. Nah, jadi materi-materi di sini ini dibahasnya di minggu depan. Itu slide-nya nanti teman-teman bisa mengacu ke ruang vektor umum bagian 2 dan bagian 3. Nah, ini kita sudah pahami bersama ya. Vektor itu bisa ditampilkan sebagai garis seperti ini, ada tanda panahnya. Kenapa? Karena vektor punya besar dan arah, ya kan? Vektor di ruang dimensi 2 dan dimensi 3, R2 dan R3, dinyatakan sebagai 2 tupel atau 3 tupel ya, elemennya. Kemudian, bagaimana kalau vektor tersebut diperluas ke ruang yang lebih umum, ya, ruang-ruang di atasnya, gitu, Rn, gitu. Maka elemennya ya bisa dinyatakan dengan n tupel. Kalau ruang dimensi 4, maka elemennya akan ada 4. Ya, ada 4 elemen. Nah, tapi jadi tidak bisa digambarkan. Nah, konsep vektor di ruang Rn ya itu sama halnya dengan vektor di ruang dimensi 2, dimensi 3, karena masih sama-sama vektor, maka dia merupakan objek yang dapat apa? Dapat kita terapkan operasi-operasinya gitu ya. Dapat dia memenuhi sejumlah aksioma untuk vektor. Jadi sekarang kita ngomongin term yang lebih general ya. Ruang vektor umum makanya judulnya. Oke. Nah, bahasan yang pertama ini ada istilah namanya ruang vektor gitu ya. Kalau di perkuliahan kita setelah UTS, awal-awal kita pernah masuk itu namanya ruang Euclid, gitu kan? Ruang Euclid. Nah, kalau di sini ruang vektor. Nah, itu sama saja ya. Maksudnya yang dibahas sama, hanya saja ruang Euclid ya terbatas di R2 gitu kan, R3 juga gitu kan. Nah, tapi kalau ruang vektor di sini gitu itu kita sedang membahas konsep umum dari ruang vektor. Jadi ruang Euclid itu termasuk ruang vektor. Nah, ruang vektor sendiri kita pembahasannya baru masuk hari ini. Yang dimaksud dengan ruang vektor adalah himpunan objek yang dilengkapi dengan 2 operasi berikut. Nah, jadi kalau ada ruang vektor, ya, maka dia merupakan himpunan objek yang dilengkapi dengan 2 operasi berikut. 1, operasi penjumlahan. 2, operasi perkalian dengan skalar. Nah, itu kita simpen dulu. Ruang vektor harus ada 2 operasi. Ya. R3 adalah contoh sebuah ruang vektor. Himpunan objeknya adalah vektor yang dinyatakan sebagai V tupel 3 gini ya. Nah, maka di dalam R3 didefinisikan operasi penjumlahan 2 buah vektor U plus V dan perkalian skalar K V ya. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Kalau kita punya vektor 3 dimensi gini, kita kan bisa menjumlahkan ya. Kalau sama-sama dimensinya, kalau berada dalam ruang vektor yang sama, kita juga bisa mengalihkan dengan skalar. Nah, ini merupakan contoh ruang vektor. Jadi R3 itu termasuk ruang vektor. Oke, itu tadi 2 operasinya yang wajib. Sebagai contoh tadi ada ruang dimensi 3, kita sudah pernah melakukan penjumlahan atau pengalihan skalar. Nah, ada syarat lain ya, selain 2 operasi ini. Tadi
himpunan objek V sudah dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ada syarat lain. Sehingga apa? Suatu ruang vektor itu disebut ruang vektor gitu ya. Nah, syaratnya ini adalah semua objek di dalam V tersebut harus memenuhi 6 aksioma berikut. Nah, 6 aksioma. Nanti teman-teman silakan browsing ya, apa itu aksioma, nggak usah apa namanya, verify dengan istilah aksioma. Intinya apa ya, kayak aturan. Pertama adalah tertutup atau closure. Nah, tertutup itu berarti kalau ada dua vektor ini ya, U dan P ini anggota dari ruang vektor V, maka kalau dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya itu juga harus berada di ruang vektor V. Nah, begitu pula hasil perkalian skalarnya ya, K dengan suatu vektor U itu di dalam V, maka hasilnya ini apakah masih di ruang vektor V atau enggak. Nah, ini aturan tertutup ini harus terpenuhi, itu satu. Kedua, komutatif. Ya, kalau ada dua vektor dibolak-balik sama, harus sama ya kalau dijumlahkan. Ketiga, asosiatif gitu ya. Mana yang akan kita jumlahkan terlebih dahulu, maka itu tidak berpengaruh ya. U ditambah V plus W sama dengan U tambah V tambah W. Kemudian identitas. Ya, kalau U itu merupakan vektor di dalam ruang vektor V, maka tentu saja ada elemen identitas, yakni vektor 0. Ya. Nah, vektor 0 itu kan teman-teman ingat apa? Suatu vektor ditambah vektor 0 ya, jadi dirinya sendiri ya. Nah, ini harus memenuhi. Kemudian juga kalau dikalikan 1 dengan skalar 1, dia juga menjadi dirinya sendiri. Itu namanya aksioma identitasnya itu harus terpenuhi. Kemudian balikan atau inverse atau negatif ya. Kalau U merupakan vektor di dalam V, maka U ditambah negatif U itu akan menjadi vektor 0. Kemudian yang terakhir distributif. Kalau vektor-vektor tersebut dikalikan dengan skalar gitu ya, tapi dijumlahkan dulu, maka harus memenuhi perkaliannya rata ya. KU ditambah KV. Seperti itu. Jadi itu 6 aksioma yang harus terpenuhi. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Harus terpenuhi, maksudnya diberikan apa, terus kita ngecek apa yang harus terpenuhi, gitu kan. Nah, ini adalah kita masuk ke, jadi perintahnya adalah teman-teman bisa ya merecognize sesuatu kasus itu merupakan ruang vektor. Nah, semisal kemarin di soal kuis kita ya, tiba-tiba saya ngasih soal, oh kalimat itu bisa direpresentasikan ke vektor, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum saya bisa ngomong gitu ya, tentu saja sudah ada yang membuktikan bahwa representasi angka-angka itu, jumlah kata itu memenuhi semua operasi vektor, aksioma vektor gitu ya, aksioma ruang vektor. Nah, maka dari itu dia disebut ruang vektor gitu ya. Tidak cuman kalimat ya, ada banyak kasus yang teman-teman bisa bayangkan itu merupakan ruang vektor. Nah, akan tetapi kalau gitu ya, kalau sebelumnya tidak ada yang membuktikan yang secara general, maksudnya misal teman-teman browsing, oh kalimat bisa direpresentasikan dengan vektor gitu. Kalau sebelumnya itu tidak ada kasus yang belum pernah, maka teman-teman harus analisis dulu ya, analisis dulu itu beneran ruang vektor atau enggak ya. Jadi tidak sembarang kasus bisa kita propertinya itu sama dengan vektor. Nah, cara memeriksanya itu step-stepnya seperti ini. Tentu saja himpunan V, maka objek-objek di dalamnya ini adalah vektor. Kemudian harus ada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Kemudian periksa aksioma 1 sampai 6 tadi. Ini stepnya. Nah, sebagai contoh gitu ya. Di sini Rn termasuk di dalamnya adalah R2 dan R3. Ini disebut adalah ruang vektor gitu ya. Tapi pura-puranya sebelumnya kita mendeteksi dulu ya, kenapa dia merupakan ruang vektor ya? Karena ya,
Kalau dimensi 2, dimensi 3 ya, maka kan apa? Vektor di dalamnya kita bisa tuliskan berupa tafel gitu ya. Kemudian juga ada operasi U plus V dan K dikali U yang kita sudah paten aturannya, yang kita sudah terbiasa. Nah, berarti dia pertama sudah memenuhi kan tadi, sudah memenuhi 2 operasi. Nah, selanjutnya teman-teman cek untuk tiap aksioma berikut ya. Teman-teman masukin tuh nilai vektor 2 dimensi gitu. Dicek ya. Di jumlah hasil penjumlahan 2 vektor gitu apakah masih di ruang 2 dimensi atau enggak kayak gitu ya. Maka memenuhi. Begitu pula untuk 5 aksioma lain. Nah, ini karena ini sudah paten ya, ini tidak perlu dibuktikan R2 dan R3 itu merupakan ruang vektor. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah matriks 2 kali 2. Nah, matriks 2 kali 2 itu juga ruang vektor. Kenapa? Ya. Karena ada operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang bisa didefinisikan. Nah, kalau U plus V, U-nya merupakan matriks, V-nya merupakan matriks, gitu ya. U plus V, gitu kan. Maka kan ini sudah umum kita mengoperasikannya adalah dijumlahkan per elemen. Nah, ini kan menghasilkan suatu matriks yang ukurannya juga 2 kali 2. Nah, berarti ini nanti memenuhi closure ya. Ini nanti memenuhi closure. Tapi operasinya sendiri ini sudah ada. Berarti ini merupakan sudah memenuhi. Kemudian aksioma pertama tadi juga sudah terpenuhi, gitu ya. Kemudian untuk aksioma yang lain teman-teman bisa operasikan seperti kita mengoperasikan matriks pada umumnya. Maka ini pasti terbukti bahwa ke-6 aksioma itu terpenuhi ya. Nah, karena apa? Karena ya matriks itu kita tahu itu tersusun dari vektor-vektor, maka sifatnya pasti terpenuhi. Nah, itu yang umum gitu ya. Nah, lah terus ngapain Bu? Maksudnya itu udah ada aturannya semua gitu kan. Ngapain kita harus mendeteksi ruang vektor gitu. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau mau menerapkan kasus di dunia nyata dengan full property vektor ya, bukan cuman vektor array aja gitu, tapi full property vektor, maka teman-teman harus analisis dulu. Misal, ini ada contoh yang bukan ruang vektor. V sama dengan R2. Oke, gitu ya. Tapi ya, ternyata ada pendefinisian jumlah dan perkalian skalar sendiri. Jadi misal saya ngasih soal kayak gini kan, saya punya ruang vektor dimensinya 2, ya. Operasi penjumlahannya begini, operasi perkaliannya begini. Nah, U plus V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Kemudian untuk aturan perkaliannya, K dikali U, itu sama dengan K dikali U1, kemudian 0, elemen keduanya. Nah, ini saya mendefinisikan 2 operasi ini. Nah, teman-teman cek, ya, teman-teman cek. Hasil dari U plus V adalah 8,6. Oh, masih memenuhi closure ya, masih berada di ruang 2 dimensi. Akan tetapi, ya, 8 dikali U, ya, kalau kita mengikuti operasi yang tadi 8 kali U itu adalah 8 dikali U1, ya, berarti 8 dikali 3 gitu ya. Kemudian elemen keduanya 0. Nah, ini 24,0 hasilnya. Loh, Bu, ini hasilnya masih di ruang 2 dimensi. Iya, makanya aksioma closure ini terpenuhi. Nah, tapi kan kita harus ngecek 6 ya, nggak cuma 1. Nah, kita lanjutkan. Masuk ke aksioma identitas, ya. Identitas tadi adalah apa? Kalau dijumlah dengan vektor 0, jadi vektor dirinya sendiri. Kalau dikalikan dengan vektor 1, jadi dirinya sendiri. Nah, kalau kita terapkan aksioma identitas, ternyata 1 dikali U, ya, ini kan berarti skalar ya satunya. Nah, kita terapkan 1 dikali U1, 0. Hasilnya U1,0. Nah, U1,0 ini kan bukan U ya. Nah, di sini sudah gagal. Nah, gagal salah satu tidak perlu kita lanjutkan karena ke-6-6-nya harus memenuhi. Berarti tadi kalau saya ngasih soal seperti ini salah ya, ini bukan ruang vektor. Nah, itu tadi contoh ya, ruang vektor yang sudah biasa kita temui R2, R3.
kemudian ada ruang vektor baru gitu yang ternyata tidak memenuhi. Oke. Kemudian kita masuk ke part selanjutnya. Ini ada yang dinamakan subruang. Tadi ruang teman-teman sudah membayangkan ada komponennya, ada operasi yang harus ada dua, gitu. Ada aksioma yang harus terpenuhi. Ada juga subruang. Nah, sub berarti apa? Yang lebih kecil, gitu kan? Yang lebih kecil daripada himpunan yang besar. Jika V merupakan ruang vektor, maka subhimpunan W, subhimpunannya namanya W, dari ruang vektor V yang di awal, itu disebut subruang. Jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, jadi subruang pun harus memenuhi apa? Operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Contoh, ruang vektornya adalah ruang dimensi 3. Nah, W itu merupakan himpunan. Nah, himpunan yang kalau divisualkan itu merupakan sebuah bidang. Bidang yang melalui titik asal 000. Kita nggak tahu ya, pokoknya umum gitu ya, sebuah bidang. Nah, berarti ya W merupakan subruang dari V. Nah, itu syaratnya juga harus dicek untuk W. Nah, jika W adalah himpunan yang berisi satu atau lebih vektor di dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisinya juga memenuhi tadi ya. Yakni apa? U plus V menghasilkan vektor di W, gitu. Kemudian K dikali U juga menghasilkan vektor di W. Nah, jadi disebut subruang itu juga harus memenuhi aturan yang tadi. Coba kita lihat contoh subruang. Gambar yang kiri ini adalah kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan ini himpunan titik-titik di sepanjang garis. Himpunan titik-titik di sepanjang garis yang melalui titik asal di R2. Nah, titik asal di R2 misal di sini. Atau di R3 ya, kalau 3 dimensi berarti 0, 0, 0 juga. Dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R2 atau R3. Nah, jadi ya, yang terletak di garis ini merupakan subruang ya. UV ini dia penyusun dari si garis ini. Nah, garis ini juga merupakan subruang dari R2. Nah, nanti kalau R3 nanti bidang itu merupakan subruang dari R3. Nah, tapi kalau gambar ini ternyata bukan ya. Ini bukan R2, R3, ini menggambarkan apa? U plus V ya. Ini hasilnya berada tetap di garis ini. Berarti kan ini terbukti masih dalam subruang yang lebih besar. Kemudian ini kalau dikalikan ini juga masih di sini. Berarti ini masih subruang yang valid. Oke, tadi kalau titik-titik pada garis. Nah, sekarang himpunan titik-titik pada bidang yang melalui titik asal di R3, 000, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R3. Nah, yang tadi ini contoh R2 ya, ini nggak ada contoh R3 ya, makanya saya bingung. Yang R3 itu yang ini. Nah, sama ya, kalau di R3 maka U plus V-nya juga harus berada dalam bidang di R3. Nah, K dikali U juga harus berada dalam bidang di R3. Di sini hasilnya bisa dilihat teman-teman adalah U plus V-nya adalah vektor yang ini. Nah, vektor ini dia terletak pada bidang ini, berarti valid, merupakan subruang gitu ya. K dikali U, ini juga masih berada pada bidang. Maka ini juga valid. Nah, seperti halnya tadi, kita bisa mendeteksi mana yang ruang, mana yang bukan ruang, kita juga bisa mendeteksi mana yang subruang, mana yang bukan subruang. Nah, yang bukan subruang, misalkan teman-teman di sini, himpunan titik-titik di kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu apa? Kuadran 1 itu yang abu-abu ini ya. Yang X dan Y-nya positif ini kuadran 1. Misal, himpunan titik-titik di dalam kuadran 1.
ini dikatakan dia bukan subruang. Kenapa? Ya, karena tidak tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Misal V itu vektor di dalam W berarti ya, di dalam W 1,1 ada di kuadran 1. Nah, kita cek dengan tadi ya aturan perkalian gitu ya. K dikali V gitu. K dikali V ya, misal K-nya -1, kita ambil nilai -1 dikalikan V, maka kan hasilnya -1, -1. Nah, -1, ini tidak termasuk ke dalam kuadran 1 ya. -1, -1 kan di sini. Nah, padahal di awal tadi case-nya adalah apa? Himpunan titik-titik dalam kuadran 1. Nah, berarti himpunan titik-titik dalam kuadran 1 ini bukan subruang yang valid gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dengan suatu nilai padahal K-nya bebas, hasilnya tidak ada di kuadran 1. Nah, jadi kuadran 1 ini bukan subruang. Nah, oke, itu tadi materi general kita ya tentang ruang, tentang subruang. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mungkin. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga pembahasannya adalah kombinasi linier. Nah, kalau teman-teman ingat kombinasi linier ini kita sudah pernah pelajari ya. Kita sudah pernah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kombinasi linier itu dibahas di bagian mana ya? Saya agak lupa. Ini sudah dot product, ini sudah proyeksi. Harusnya awal-awal ya. Tapi sebentar. Oh ini ya awal-awal. Nah ini sudah sempat disebut gitu ya. Mungkin dulu juga ada yang miss gitu ya. Apa itu kombinasi linier? Maksudnya gimana gitu kan? Nah ini juga kita bahas lagi ya untuk secara umumnya kombinasi linier. Intinya adalah jika teman-teman memiliki vektor W gitu ya, W berada di ruang V. Nah, maka W itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Misal yang lebih kecilnya adalah V1, V2 sampai VR. Asalkan apa? Asalkan kombinasi linearnya atau perkalian dengan skalar kemudian dijumlahkannya itu hasilnya tetap merupakan W. Nah, ini merupakan konsep yang teman-teman gunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, dinyatakan suatu vektor 595 kan sebagai kombinasi linier dari U dan V dan W. Nah, itu kan teman-teman bisa menuliskan ya, U dan V dan W itu vektor ya. Kemudian kita kalikan dengan suatu skalar masing-masing. Nah, ini kan bentuknya linier ya, perkalian biasa. Linier. Nah, hasilnya yang di sini ya, ini tadi adalah yang disusun oleh si kombinasi linier. Nah, ini yang kita manfaatkan ya. Jadi kenapa kok kayak gitu, Bu? Maksudnya kenapa kok nyari SPL itu bisa dengan diuraikan begini, kemudian dieliminasi dan seterusnya sampai ketemu K1, K2, K3? Karena tiap variabel ini ternyata merupakan pemecahan dari vektor dan skalar kayak gitu kan. Nah, jadi yang mendasari itu adalah karena mereka linier, maka kita bisa operasikan. Nah, ini OOT ya, maka kalau di kasus, misal kita menggunakan SPL, kita bisa temukan K1, K2, K3 yang memenuhi seluruh persamaan ini.
Nah, itu tadi kombinasi linear. Ini intinya sama ya, jika S sama dengan isinya ada vektor W1 sampai WR, di mana S itu adalah himpunan vektor di ruang V ini lebih besar ya, berarti S ini subruangnya gitu. Maka himpunan W, kok jadi ada W yang berisi semua? Oh, W yang berisi semua kombinasi linear vektor-vektor di dalam S. Nah, jadi tadi kan W1, W2, WR ini vektor. Nah, vektor ini bisa kita pecah lagi menjadi kombinasi linear, gitu kan? Nah, maka kalau himpunan W itu isinya adalah kombinasi linear dari tiap-tiap vektor W1, W2 sampai WR, maka W itu juga merupakan subruang dari V. Himpunan W tersebut adalah subruang terkecil dari V. Nah, yang terakhir ini ada istilahnya adalah himpunan pembangun, gitu ya, atau spanning set. Atau kalau di slide-nya Bu Ani, spanning set itu apa ya kalau di ya ini ya, jangkauan. Kalau di apa slide-nya Bu Ani ini jangkauan disebutnya. Kalau di slide-nya Pak Rinaldi ini adalah membangun gitu ya. Kok wagu? Merentang ya, himpunan merentang. Mirip ya, merentang dengan jangkauan gitu. Nah, apa itu himpunan spanning set atau spanning set gitu ya? Jika V1, V2 sampai VR adalah vektor di dalam ruang vektor V yang lebih besar dan subruang dari V itu dibentuk dari kombinasi linear V1, V2, VR, maka himpunan S yang isinya V1, V2, VR itu dikatakan membangun subruang tersebut. Jadi ini sebenarnya kayak cuman sudut pandangnya aja. Kalau kita punya vektor V1, V2, VR, ya, vektor tersebut ada di ruang vektor V, maka tadi kan tiap elemen ini bisa kita cari kombinasi linearnya ya. Nah, kombinasi linear dari semua ini kan merupakan subruang ya. Tadi di slide sebelumnya kan dibilang merupakan subruang dari juga ruang vektor V, gitu ya. Maka yang dinamakan spanning set itu adalah si S sama dengan V1, V2, VR ini. Nah, jadi cuman sudut pandangnya kita dari subruang yang membangun ruang yang lebih besar. Kalau dari tadi kita bahasnya adalah suatu ruang itu ada subruangnya. Nah, jadi spanning itu sudut pandangnya kita membangun. S sama dengan V1, V2, VR. Disebut himpunan merentang atau spanning set. Gitu ya. Maka dinyatakannya seperti ini, menulisnya bisa dengan span V1, V2, VR. Nah, jadi nanti teman-teman tidak bingung ya, sama-sama vektor gitu kan, di satu soal gitu kan, ada U gini, V gini, W gini, gitu kan. Nah, itu vektor apa? Apakah dia vektor biasa? Apakah dia subruang gitu? Apakah dia spanning set? Nah, itu kalau span gini berarti berarti ini lagi ngomongin vektor-vektor di dalam ini membangun suatu ruang. Ruang apa? Nah, ini belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kalau himpunannya namanya S gitu ya. Spanning set S gitu. Nah, di sini dijelaskan S sama dengan V1, V2, VR membangun V. Oh, oke ya. Berarti kalau teman-teman nanti dapat di soal ada span V1, V2, VR gitu. Oh, berarti ini mau ngomongin suatu vektor yang dibangun. Suatu ruang vektor yang dibangun. Nah, maka di sini membangun V ternyata dikasih tahu ya. S membangun V. Maka sembarang vektor U yang ada di dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk ilustrasinya,
Nah, ini ya. Masih sama seperti yang tadi, cuman sekarang keywordnya kita pakai span V. Gitu ya. Span V. Berarti himpunan V, ya, ini membangun apa? Ruang vektor. Nah, ini ruang vektornya tidak tahu ya namanya apa, tapi pokoknya span V ini berarti dia merupakan subruang yang membangun. Begitu pula juga V1, V2 gitu. Kalau dibilang span V1, V2 berarti dia membangun suatu ruang di atasnya. Oke. Coba kita contohnya ya, kita cek contohnya. Contohnya untuk yang ketiga ini ya. Semisal vektor-vektor satuan standar I, J, dan K adalah seperti ini. Vektor satuan standar silahkan di-recall di pertemuan sebelumnya. Vektor satuan standar. Vektor satuan sudah pernah dibahas ya. Nah, vektor satuan sudah pernah dibahas. Cara mencarinya juga sudah pernah dibahas. Itu untuk vektor secara umum. Nah, ada juga ya vektor satuan standar itu intinya adalah yang seperti ini ya. Kalau dua dimensi I-nya berarti adalah yang di sini, J-nya adalah yang di sini, panjangnya 1. Itu vektor satuan standar. Nah, jadi kalau dibilang vektor satuan standar, misal ya, di ruang 3 dimensi tanpa ditampilkan ini, maka teman-teman harus ya tahu ya, oh vektor satuan standar berarti ya maksudnya ini, tanpa ditampilkan pun. Oke, vektor satuan standar I, J, K. Nah, itu dibilang membangun R3. Kenapa? Karena setiap vektor V, elemennya V1, V2, V3, di R3 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 kali I, V2 kali J, V3 kali K. Nah, jadi IJK tadi merupakan apa namanya? Span ya, himpunan membangun. Himpunan membangun tentu saja juga subruang, ya kan? Nah, maka dari itu ya tiap vektor di R3 ya yang masih general gitu itu bisa kita nyatakan kombinasi linearnya. Kita dapat menyatakan R3 ini sama dengan span IJK. Oke. Ini mungkin tidak perlu kita bahas. Untuk contoh selanjutnya polinom nanti tidak bingung gitu ya. Kenapa kok ada kuadratnya, itu agak harus dijelaskan lagi. Nah, coba kita cek. Untuk contoh yang biasa kita kerjakan adalah kembali lagi ke SPL ya. SPL ini jangan dianggap sepele ya, teman-teman. Maksudnya, itu kok materi SMA muncul lagi. Saya tuh kapan ya? Awal tahun ini gitu pernah ngobrol sama temen. Ya kalau teman saya berarti kan udah tua ya. Maksudnya dia programmer di Jakarta sana. Dia pernah ngerjain ikut project di Kartu Prakerja. Kalau teman-teman tahu, di awal COVID itu heboh Kartu Prakerja. Nah, itu kan jadi program ini ya, program pemerintah ya. Jadi nggak semua orang bisa dapat Kartu Prakerja. Nah, dia cerita gitu, teman saya ternyata apa? Di dalamnya, dalam menentukan entah orangnya keterima atau enggak, entah penilaiannya itu dia pakai SPL, pakai sistem persamaan linear. Nah, tapi kalau perkara itu yang bikin dia atau yang bikin anak matematika yang belajar ngoding gitu, saya nggak tahu. Tapi untuk mecahin kasus logik gitu ya, SPL ini lumayan kepake ya, lumayan kepake. Nah, kita kembali lagi ya, tadi kasusnya SPL, kita mau cek tadi definisi dari span gitu kan. Dan juga kombinasi linear. Tentukan apakah V1, V2, V3 membangun, berarti kan span R3 ya. Apakah V1, V2, V3 membangun. Nah, kita harus menentukan apakah sembarang vektor U di R3 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K1, V1, K2, V2, K3, V3. Karena tadi kita mendefinisikan di awal ya, spannya ini V1, V2, V3. Nah, tapi apakah beneran ya vektor-vektor ini membangun gitu kan?
Maka untuk ngecek benar atau tidaknya kita harus bisa membuktikan ini bisa dicari. Ya, K1, K2, K3-nya ini hasilnya nanti bisa dicari sehingga apa? Kita ketemu U. Nah, itu kan bisa dicocokkan U asli dengan U hasil kombinasi linearnya. Nah, mencocokkan ini tidak lain kita adalah melakukan operasi SPL ya untuk mencari masing-masing nilai K1, K2, K3. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya. V1, V2, V3 dikalikan dengan masing-masing skalarnya, kita jabarkan dulu dalam bentuk SPL menjadi 3 persamaan, gitu kan? Dengan hasilnya U1, U2, U3. Nah, ini nanti kan penyusun suatu vektor U ya, goalnya. Nah, kita coba kerjakan. Nah, boleh teman-teman coba langsung kerjakan gitu ya, dengan eliminasi substitusi, tapi kalau tidak salah, ini kan kalau kita mau cari solusi itu kita bisa cek dulu determinannya ya, supaya lebih cepat. Kita bisa cek dulu determinannya. Ada nggak determinannya ya? SIM SPL ini berarti matriks ya. Ada nggak determinannya matriks ini? Nah, ini menggunakan kofaktor ya, maka bisa dicari determinannya ternyata 0. Nah, kalau determinannya 0, mungkin sudah dipelajari di materi sebelumnya, maka SPL tersebut tidak konsisten. Artinya apa? Tidak ketemu K1, K2, K3. Nah, kalau tidak ketemu berarti tadi ini ya yang dibilang saya punya spanning set V1, V2, V3 membangun R3. Gitu kan. Nah, itu apa namanya? Ternyata tidak ya, ternyata tidak ketemu kombinasi linearnya berarti tidak bisa memenuhi syarat pembangunan U-nya. Oke. Itu tadi untuk cara mengetahui apa namanya? Spanning set itu valid atau enggak. Nah, kita ternyata sudah selesai ya materinya. Saya ini menyesuaikan dengan materinya Bu Ani ya, jadi kebebasan bebas linier itu kita bahasnya di minggu depan. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, jadi tadi kita belajar ruang vektor secara umum, kan? Kemudian kita belajar subruang. Nah, subruang intinya juga merupakan ruang vektor. Kemudian apa sifat di dalamnya ya, kombinasi linier. Kalau suatu vektor merupakan anggota dari suatu ruang vektor, ya maka vektor-vektornya itu bisa dinyatakan dengan kombinasi linier. Harus bisa dinyatakan dengan kombinasi linier. Nggak ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, mungkin saya mau panggili presensi dulu ya. Nah, saya mau panggilin presensi dulu. Tiba-tiba ada yang join satu ya. Tadi 47, sekarang nambah 48. Saya mau panggilin presensi dulu. AVM. Apa Mas Budi? Izin ini Bu menginfokan dari minggu kemarin saya masih galak Bu. Ibu scroll ke bawah beneran Bu nggak masuk.
Ini Nah, yang mana? Iya, yang sebelah kiri ini Bu, yang kedua. Oh, Itu nggak masuk. Padahal hadir kok. Oke. Yang sekarang juga Galat. Galat juga. Tadi udah confirm ke Mas Aji juga sama katanya. Oke. Jadi Mas Budi sama Mas Aji ya. Ada lagi yang mau confirm? Ini Mas Rayendra masuk nggak nih Mas Rayendra? Masuk ya? Bagaimana, Bu? Nggak apa-apa Mas, cuman ngecek hadir nggak. Oke, Hadir, ini Bu. Galat ya? Nggak bisa presensi? Tadi bisa, Bu. Cuma ada Menipu ya? masuk nggak ya di situ? Nggak masuk. Sering gini ya, kayaknya si master ini sering menipu ya. Rasanya berhasil presensi tapi gagal. Mas Lutfi? Ada nggak Mas Lutfi? Mas Lutfi yang kemarin mudik ya? Udah sampai Jogja belum nih? Masih di jalan ya? Mas Lutfi tidak hadir. Nah, mungkin masih mudik. Oke deh. Oke, gimana ya caranya? Saya ngeceknya 47 harusnya pesertanya 51, berarti kan ini tidak hadir di Zoom 48. Mungkin saya ini ya, saya capture dulu. Saya capture aja, nggak usah saya panggilin nanti kelamaan. Saya capture dulu. Gimana ya naruhnya? Sebenarnya kalau di Zoom itu Bu, kalau Ibu yang punya akun, nanti di settingan bagian recording ketahuan tuh Bu. Oh ini si aku Budi masuk dari jam berapa, terus keluar jam berapa. Saya tuh taunya Di itu cuman deh Bu. komen-komen gitu Mas. Saya juga pernah ini tapi lupa bentar. Sekalian Mas, saya diajarin Mas. Di mana nih berarti? Sebentar, saya lupa. Oh, pokoknya berarti di harus daerah sini Bu. Recordnya harus ini dulu ya? Recordnya harus up dulu apa gimana? Mungkin setelah eventnya selesai kali Bu. Oh, oke, ya udah. Untuk amannya Soalnya coba dikasih saya. tahu fakultas sebelah. Oh gitu. Fakultas sebelah tuh apa tuh? Fakultas sebelah. Dari fakultas teknik Bu. Oh, oke. Temen gitu ya maksudnya. Kirain Mas Budi double degree, vokasi dan teknik. Enggak ya. Nah ini karena saya belum update ya caranya, saya manual dulu. Oke deh, kalau begitu. Nanti yang saya tambahkan berarti Mas Haji sama Mas Budi sama Mas Rayendra. Oke, kalau gitu saya cukupkan pertemuan perkuliahan kita pagi ini. Ya, sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya nanti. Ya. Saya akhiri. Terima kasih Mbak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Ya, sama-sama.